Oke, kita ke soal nomor 4, pembahasan soal nomor 4. Diketahui f(x) sama dengan min 2 sin 2x pada interval 0 kurang dari x kurang dari pi. Ditanyakan kecekungan fungsi, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Maka kita selesaikan ya. Fungsi cekung ke atas jika turunan keduanya lebih dari 0 atau interval turunan kedua itu positif. Fungsi cekung ke bawah jika turunan kedua x kurang dari 0 atau negatif. Nah, dari fungsi di atas ini kita buat dulu f(x) sama dengan min 2 sin 2x. Maka turunannya adalah min 2 kali turunan sin itu cos, turunan 2 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah min 4 cos 2x. Turunan keduanya adalah min 8 kali min sin 2x. Karena turunan cos min sin ya. Hasilnya adalah 8 sin 2x. Untuk menentukan kecekungan, kita tentukan pembuat 0 dulu dari turunan kedua. Oke ya, kita cari pembuat 0-nya sehingga f double aksen turunan keduanya sama dengan 0. 8 sin 2x sama dengan 0, maka sin 2x sama dengan 0. Atau sin 2x sama dengan yang murni adalah 0 derajat dan 180 derajat. Kita cari 2x sama dengan 0 untuk yang sama dengan 0, 2x sama dengan 0 derajat plus k kali 2pi. X sama dengan 0 derajat plus k kali pi. K sama dengan 0 derajat, K sama dengan 1, 180 derajat. K sama dengan 2 adalah 360 derajat. Ini tidak memenuhi karena sudah di luar interval. Yang kedua, 2x sama dengan 180 derajat plus k kali 2pi. X-nya sama dengan 90 derajat plus k pi. K-nya 0, X-nya 90 derajat, K-nya 1, X-nya 270 derajat. 270 derajat tidak memenuhi. Oke, sehingga kita buat garis bilangan, maka tadi 0, 90 derajat, 180 derajat. Kita buat titik uji, yaitu X sama dengan 30 derajat seperti tadi. Maka F double aksen X sama dengan 8 sin 2X untuk turunan kedua. Mohon maaf, ini kurang ini. F double aksen 30 derajat sama dengan 8 sin 2 kali 30 derajat. Atau 2 sin 60. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 3. Positif. Seperti di teori di awal, kalau cekung ke atas itu turunannya lebih dari 0. Dan kalau turun ke bawah itu, kalau cekung ke bawah berarti turunannya kurang dari 0. Dari sini kita sudah bisa lihat ini positif, ini 30 derajat positif, berarti ini positif, ini negatif. Cekung ke atas ini untuk positif ya, 0 kurang dari 90 derajat dan cekung ke bawah 90 sampai 180 derajat. Sebagai tambahan, cekung ke bawah itu apa toh? Cekung ke bawah itu adalah satu interval di mana interval itu mengalami cekung yang menghadap ke bawah. Cekungannya menghadap ke bawah. Lah, kalau cekung ke atas, ini dalam satu interval itu cekung dan cekungannya menghadap ke atas. Oke. Baik, mudah-mudahan Anda paham dengan ini. Dan untuk soal-soal berikutnya, mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan dengan baik. Oke. Baik, ada cara yang lain. Cara yang lain yang dengan cara ini Anda tidak perlu mengerjakan pun Anda sudah bisa menjawab sebenarnya. Nah, caranya adalah apa? Caranya adalah dengan menggunakan grafik. Oke ya. Yang penting Anda bisa menggambar grafik trigonometri, insya Allah ketemu caranya. Nah, contoh ini, f(x) sama dengan sin 2x untuk interval 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Maka nanti kita bisa menentukan fungsi naik, fungsi turun, kemudian titik puncak maksimal, titik puncak minimal, kemudian kecekungan, dan yang lainnya. Oke. Baik, contohnya adalah f(x) sama dengan sin 2x. Jadi kita nggak perlu menentukan turunan pertama, tidak menentukan turunan kedua, tidak menentukan stasioner ataupun garis bilangan. Asal Anda bisa membuat gambar fungsi grafik. Nah, gambar fungsi grafik seperti apa? Secara umum Anda sebenarnya sudah tahu. Nah, ini.
Kalau fungsi sinus itu mesti seperti ini. Ya, grafiknya. Dia apapun namanya sinus seperti ini. Maksimalnya 1, minimalnya min 1. Nah, nanti kalau ini kali 2 berarti apa? Berarti nanti ini maksimalnya 2, minimalnya min 2, dan seterusnya. Lah, kalau di sini sin 2x plus 1 gimana? Nah, plus 1 berarti semuanya hasil kan ditambah 1. Berarti ini tinggal grafik ini digeser ke atas 1. Nah, ini sin x secara umum ya. Fungsi fx secara umum. Nanti untuk cos menyesuaikan. Fungsi fx sama dengan sin x ini. Fx sama dengan sin x. Dia pada interval 0 sampai 360 derajat ada satu gelombang. Satu gelombang itu ada naik, turun, naik lagi sampai ke titik awal. Ini adalah satu gelombang. Nah, sekarang dalam 360 derajat ada satu gelombang. Ini untuk sin 2x. Karena ini sin 2x ya, karena ini sin 2x, maka dalam interval 360 derajat dia nanti ada 2 gelombang. Kalau ini 3x berarti nanti 360 derajat ada 3 gelombang. Ya. Sehingga fx sama dengan sin x karena dia 2 ini koefisiennya 2, maka nanti dalam 360 derajat 0 sampai 360 derajat dia ada 2 gelombang. Nah, seperti ini. Dia sama, atasnya sama, kemudian bawahnya juga sama. Yang membedakan adalah 0 sampai 360 derajat itu ada 2 gelombang. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan ini. Sinus 2x. Anda tidak perlu mencari turunannya, tidak mencari nilai nilai turunannya dan seterusnya, tidak perlu mencari turunan kedua, tidak perlu mencari nilai fungsi turunan kedua, tidak perlu membandingkan dan seterusnya. Anda bisa menentukan naik turun, kemudian puncak maksimum, puncak minimum. Oke, dilihat aja fx sama dengan sin 2x. Maka kita bisa lihat nih, titik interval naiknya mana? Interval naiknya adalah dari 0 sampai, ini berapa setengahnya? 45 derajat ya. 45 derajat naik. Ini berarti 135 sampai 225 naik. Kemudian 300 sampai 315 sampai 360 naik. Turunnya di mana? 45 sampai 135. Kemudian 225 sampai 315 ini turun. Nah, kemudian puncaknya ketemu nggak? Ketemu. Puncaknya adalah ini. Berarti puncak maksimal ada ini. Ini sama ini. Berarti di sini 45,1. Ini adalah 225,1. Titik puncak maksimalnya. Titik puncak minimalnya ini. Ini sama ini. Berarti titik puncak maksimalnya adalah 135,-1 dan 315,-1. Nah, sekarang kecekungannya gimana? Kecekungannya bisa kita cari juga. Kecekungannya adalah yang ini, satu interval. 0 sampai 90 dia berarti menghadap ke bawah. Cekung menghadap ke bawah berarti dia cekung ke bawah. Nah, 90 sampai 180 berarti dia cekung ke atas. 180 sampai 270 berarti dia cekung ke bawah, dan 270 sampai 360 ini cekung ke atas. Baik, anak-anak, dari sini mudah-mudahan Anda lebih paham, Anda lebih tahu bahwa untuk menentukan khusus trigonometri, sin, cos, tangen, kalau Anda bisa mengerjakan atau bisa membuat grafiknya, maka nanti Anda tidak perlu menghitung untuk turunannya pertama, turunan keduanya, ataupun turun kurang dari, lebih dari, nggak perlu. Anda cukup melihat grafiknya, Anda bisa menjawab soalnya. Oke. Baik, itu saja untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan Anda paham semua, dan nanti ketika menghadapi soal Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Bismillah, yakin Anda pasti bisa. Ya, dari saya cukup. Terima kasih. Syukran katsiran. Jazakumullah khairan.